Ibu alam semesta menemukan Bapak alam semesta, maka power kasih sayang Tuhan akan bertemu kepada umat-umat seluruhnya. Jadi kalau Ibu alam semesta ketemu Bapak alam semesta, ini menjadi power itu bisa diterima oleh umat. Kalau belum ketemu maka powernya Maka powernya nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Tapi kalau sudah tiada, ya, beliau tetap ada, ya, hanya pindah tempat, ya, pindah tempat dan bekerja di sana. Sama halnya seperti kisah Adam dan Hawa juga tidak jauh berbeda dengan kisah Bapak dan Ibu alam semesta. Di sini Ibu alam semesta belum dikatakan yakin tentang sosok yang akan ditemuinya itu. Di sini Ibu alam semesta belum dikatakan yakin tentang sosok yang akan ditemuinya itu. Jadi Ibu alam semestanya ya belum yakin sosok apa yang akan ditemui itu. Sebab konsep Bapak atau walidat itu sulit dicari bahkan oleh Ibu alam semesta sekalipun. Jadi Ibu alam semesta untuk mencari di bumi mana sih yang menjadi Bapak alam semesta itu sangat sulit. Ini bukan sosok raganya, Ibu alam semestanya aja itu sangat sulit untuk menemui Bapak alam semesta. Apabila Ibu alam semesta mengenal dan mengetahui tentang walidat, Ibu alam semesta akan tahu kalau sosok itu adalah sosok yang harus didampingi. Apa yang membuat Ibu alam semesta yakin sebab adanya kisah walidat? Apabila Ibu alam semesta mengenal dan mengetahui tentang walidat, Ibu alam semesta akan tahu kalau sosok itu adalah sosok yang harus didampingi dan berusaha untuk menutup celah yang ada pada walidat itu. Jadi untuk mencari Bapak alam semesta mestinya dia harus ketemu dengan walidat. Nah, misalnya mengenali walidat itu adalah satu sosok yang memang harus didampingi karena walidat itu juga dikatakan sebagai Bapak alam semesta. Lah, maunya ibu ini tugasnya adalah menutupi celah, menutupi celah artinya sesuatu tugas yang mungkin ada yang kurang dipenuhi oleh sosok walidat itu. Makanya Ibu alam semesta yang menutupi. Sosok Ibu alam semesta adalah Dendeng Dewi Maria Ulfa yang raganya sekarang ini sudah kembali kepada Tuhan, bersatu kepada Tuhan, terus bekerja di sana sama Tuhan. Dia yang akan dijadikan raga Ibu alam semesta. Berarti raga Ibu alam semesta ya DMU itu. Sebab Ibu alam semesta ingin agar raganya bisa menutup kekurangan dari walidat. Ya, kekurangan walidat apa ya yang tahu Ibu alam semesta itu. Karakter orang yang dipilih oleh Ibu alam semesta adalah karakter orang yang dipilih oleh Ibu alam semesta. Yang memilih kan Ibu alam semesta. Memilih apa? Raga. Nah, karakternya bagaimana? Nah, ini adalah karakter yang totalitas dan tidak setengah-setengah. Dan memang waktu perjalanan sama raga ini dulu dia sudah totalitas, bahkan kalau toh
nanti diusir pun dia nggak akan kembali, dan selalu menemani walidat dalam keadaan apapun. Tapi itu masih dalam hal itu memang seperti itu. Dan jadi waktu penggemblengan si raga ibu alam semesta itu seperti itu. Jadi karakter yang totalitas dan tidak setengah-setengah. Berarti kalau kamu kepingin ditempati oleh sosok ini, ya harus mempunyai karakter yang totalitas dan tidak setengah-setengah. Tinggal itu. Nah, sekarang ini sudah nyebar kemana-mana. Mana yang benar-benar membawa karakter ini. Karakter yang totalitas dan tidak setengah-setengah. Apabila mengetahui suatu kebaikan, maka akan melakukan kebaikan itu secara totalitas. Ya, kebaikan macam-macam. Ketok lantene rusuh dan dibersihkan dan sampai bersih. Nah, ini ciri khas ibu alam semesta. Kalau sudah tahu itu kebaikan, masa ibu alam semesta delok kotor menengahi, ya. Berat banget ya jadi ibu alam semesta. Apabila mengetahui suatu kebaikan, maka akan melakukan kebaikan itu secara totalitas. Apabila menyayangi umat, maka akan menyayangi dengan totalitas. Begitu pula mengenal Tuhan juga akan mengenal Tuhan dan mengajak umat untuk mengenal Tuhan secara totalitas. Sehingga juga tidak salah apabila ibu alam semesta juga menginginkan raga yang akan membuat Bapak alam semesta totalitas akan tugasnya. Jadi gak dibel, Pak, lagi di mana, Pak? Sudah waktunya pulang, Pak. Nah, ini bukan karakter ibu alam semesta. Oh, lagi di lapangan, lagi bimbing orang. Oh, lanjutkan, Pak. Masalah rumah beres, nggak perlu difikirkan. Itu karakter ibu alam semesta. Lah, kaya ngono, apa ono nang awakmu iki? Iki tak tangguh santai-santai karo nglebokno. Harusnya yang menjadi pasangan jalil itu ya menjadi karakter-karakter yang seperti itu, karakternya ibu alam semesta. Semuanya harusnya totalitas. Sudah terlanjur kan digandeng ambek jalil, harusnya kalian menjadi karakter-karakter seperti itu. Semuanya totalitas. Kalau untuk kebutuhan program Tuhan, totalitas. Harusnya gak usah setengah-setengah. Saat ibu alam semesta bekerja pada raganya yang ada di bumi, saat ibu alam semesta bekerja pada raganya yang ada di bumi, ibu alam semesta akan mempelajari banyak hal tentang sekelilingnya. Jadi mempelajari banyak hal tentang sekelilingnya. Sebab ibu alam semesta belum menjadi bapak yang berkelana di seluruh alam semesta itu. Sehingga untuk mengenal anak-anaknya yang sudah tercipta ini, maka ibu alam semesta harus mempelajari. Jadi harus mempelajari orang-orang di sekelilingnya. Jadi harusnya ketika sudah disatukan harus mempelajari sekelilingnya. Bukan menjadi orang yang tidak mempedulikan sekelilingnya. Harus tahu bagaimana meredam orang-orang yang di sekelilingnya. Mengapa Tuhan mengisyaratkan bahwa ibu alam semesta berada di rumah? Sebab ibu alam semesta adalah ciptaan baru. Oh, ngono.
Mengapa Tuhan mengisyaratkan bahwa ibu alam semesta berada di rumah? Sebab ibu alam semesta adalah ciptaan baru. Kalau dia berada di luaran sana berbahaya. Baru tahu saya. Demikian halnya setelah ibu alam semesta mengenal tentang walidat dan dia memahami apa yang menjadi tugas seorang walidat, maka dia juga harus memahami tentang alam semesta. Saya ulang lagi, demikian halnya setelah ibu alam semesta mengenal tentang walidat dan dia memahami apa yang menjadi tugas seorang walidat, maka dia juga harus memahami tentang alam semesta. Kalau walidat memang kerjanya seperti itu kan, ya, tentang membenahi alam semesta dan juga mengantarkan anak-anak Tuhan dan saudara-saudara anak Tuhan untuk dibawa ke Tuhan. Makanya yang dipikirkan oleh seorang ibu alam semesta adalah seperti itu. Disitulah power ibu akan berkembang dan dapat menyampaikan kasih sayang Tuhan di seluruh alam semesta. Kalau seorang ibu ini memahami kerjanya Bapak, tugasnya Bapak, maka powernya ini akan berkembang di alam semesta dan bisa menyampaikan kasih sayang Tuhan di seluruh alam semesta. Itulah yang diinginkan Tuhan yang maha kasih sayang. Ketika Bapak dan anak-anak Tuhan bekerja untuk alam, ketika Bapak dan anak-anak Tuhan bekerja untuk alam, power ibu selalu mendampingi mereka agar mereka selamat di perjalanan hingga sampai pada tujuan. Ibu alam semesta memiliki kemampuan yang seperti itu. Kemampuannya apa ibu alam semesta? Mendampingi mereka Dan selamat. Untung kalian masih terhubung dengan DMU. Itu penting. Berarti ketika kamu terhubung dengan DMU, maka sebagian power ibu alam semesta akan berjalan. Dan setiap saatnya kamu terhubung dengan DMU yang sudah melakukan penyatuan. Begitu. Wow. Walidat adalah bagian Tuhan yang akan mengatur alam. Bagian Tuhan yang akan mengatur alam. Ini harus tahu sejarahnya walidat. Walidat sebelum turun ke bumi, sebelum ada raga, walidat itu sudah terbiasa ngereseki Tuhan dan sangat kenal dengan Tuhan. Konon ceritanya begitu di cerita buku itu. Ibu alam semesta adalah bagian Tuhan yang memegang kunci dari walidat. Selamatnya umat juga karena kunci itu terbuka. Jadi ibu alam semesta adalah bagian Tuhan yang memegang kunci dari walidat. Selamatnya umat juga karena kunci itu terbuka. Jadi seorang ibu alam semesta ini memang ya memegang kunci dari seorang walidat. Apa kunci seorang walidat? Selamatnya umat. Dan juga memegang kunci selamatnya umat itu terbuka. Dan ibu alam semesta seperti itu. Siapa ini ya yang terus terhubung dengan
DMO atau yang terhubung dengan ibu alam semesta. Kalau ibu alam semesta sudah menyatu dengan DMO, ya sekarang ini DMO juga sudah menyatu dengan ibu alam semesta, mestinya kalian terhubung dengan beliaunya. Oke, judul berikutnya, anak-anak Tuhan. Bapak, bawahnya ibu. Jadi ini ada 3 komponen ya berarti ya. Anak-anak Tuhan, Bapak, dan Ibu. Kalau aku menulis judul seperti ini, sepertinya aku ini sedang membuat sebuah keluarga. Ya, memang kayak keluarga, ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya ya. Berarti kalau aku menuliskan judul seperti itu, sepertinya aku ini sedang membuat sebuah keluarga. Tapi keluarga ini rasanya belum lengkap. Sebab siapakah yang akan menjadi kakeknya? Neneknya, omnya, tantenya, Pak D-nya, Bude-nya, titik-titik dan lain-lain. Tulisan ini kalau dijadikan kitab suci lucu enggak ini ya? Dari kitab suci lucu enggak ini ya? Lucu. Pada kitab suci yang ada ternyata memang lebih lucu dari yang ini. Lebih lucu dari yang ini. DLL dan lain-lain. Kemudian nggak usah dibikin pusing. Kalau namanya keluarga semuanya adalah perangkat yang utuh. Dan judul di atas adalah keluarga kecil yang terlihat besar. Keluarga kecil yang terlihat besar kayak apa itu ya? Oke, bisa baca selanjutnya soal keluarga kecil yang dimaksud adalah keluarga dengan komunitas kecil untuk merangkul komunitas yang lebih besar. Baru akan disebut keluarga besar. Untuk keluarga ini melengkapi anggota keluarga yang lain, maka keluarga ini harus dikenal. Keluarganya dikenal, ya keluarganya aja. Bagaimana agar keluarga ini dikenal oleh yang lain? Keluarga ini harus tahu perannya masing-masing dan bekerja sesuai perannya masing-masing. Bapak akan bekerja sebagai bapak dan ibu akan bekerja sebagai ibu. Anak-anaknya juga bekerja sebagai anak-anak. Tidak ada anak yang bekerja sebagai bapak, tidak ada anak yang menjadi ibu, begitu pula sebaliknya, tidak ada bapak yang menjadi anak atau ibu yang menjadi anak. Tetapi bagaimana kalau bapak menjadi ibu atau ibu yang menjadi bapak? Juga tidak boleh, karena mereka sudah punya peran masing-masing. Jika peran itu akan tercampur dan peran itu tidak menjadi maksimal. Satu peran dengan peran yang lain sangat mendukung. Satu peran dengan peran yang lain sangat mendukung. Peran anak bila dijalankan sebagaimana mestinya, maka peran ibu dan bapak akan bekerja dengan cepat. Berarti bapak dan ibu bisa bekerja dengan cepat kalau anaknya memerankan sebagai anak yang baik, yang mengikuti perannya. Apabila peran bapak dan ibu juga dilakukan dengan semestinya, maka anak akan cepat mengajak saudara-saudaranya. Beginilah kisah keluarga kecil itu pada nantinya. Harapannya seperti itu. Cuma keluarga kecil ini
belum sampai ke tingkatan anak-anaknya memerankan sebagai anak. Kamu diturunkan di sini kan punya konsep dari Tuhan masing-masing. Harusnya segera memenuhi konsep itu. Nah, berarti kamu sesuai dengan peranmu. Maka perjalanan ini akan menjadi lebih cepat. Keluarga kecil ini masih dalam naungan Tuhan atau keluarga Tuhan yang diinginkan. Di sanalah Tuhan mengembalikan semuanya. Keinginan-keinginan Tuhan yang direncanakan selama ini akan dilaksanakan oleh keluarga itu. Keluarga ini selalu mengabarkan bagaimana keinginan Tuhan. Keluarga ini selalu mengabarkan bagaimana keinginan Tuhan. Apa yang saat ini dipikirkan oleh Tuhan. Jadi keluarga ini memang mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya, ya, mengabarkan kepada orang-orang di sekitarnya apa keinginan Tuhan di akhir zaman ini. Disampaikan, kadang-kadang sudah disampaikan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Ada anak-anaknya yang mengerti, ada anak-anaknya yang tidak mengerti. Mengertinya nunggu waktu yang lama sekali. Itu bagaimana membuat Tuhan senang sehingga Tuhan nanti tidak perlu ditanya, dan Tuhan akan langsung mendatangi umatnya yang membutuhkan dirinya karena keluarga itu. Dan Tuhan akan langsung mendatangi umatnya yang membutuhkan dirinya karena keluarga itu. Jadi keluarga ini memang mengajak bagaimana ayo membuat Tuhan senang. Dan keluarga ini juga menjelaskan bagaimana Tuhan untuk menghadapi Tuhan. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi tentang Tuhan karena sebelumnya sudah dikenalkan. Jadi memang mengarahkan anak-anaknya untuk mengenali Tuhan dengan baik. Harapannya apabila keluarga itu sudah lahir di bumi, harapannya apabila keluarga itu sudah lahir di bumi, seluruh Tuhan juga mempersiapkan diri sewaktu-waktu bila keluarga itu juga meminta sebuah permintaan kepada Tuhan. Jadi nek keluarga itu terlahir di bumi, jadi seluruh Tuhan juga mempersiapkan diri sewaktu-waktu bila keluarga itu juga meminta sebuah permintaan kepada Tuhan. Harusnya dulu dipakai ya, kalau sudah terjadi seperti itu ya. Ini kan tulisannya kayaknya keluarga itu belum diturunkan berarti ya. Harapannya apabila keluarga itu sudah lahir di bumi, seluruh Tuhan juga mempersiapkan diri sewaktu-waktu bila keluarga itu juga meminta sebuah permintaan kepada Tuhan. Apa-apa yang diminta oleh keluarga itu adalah kewajiban Tuhan untuk memberi. Bahkan tidak ada hambatan, sebab keluarga itu mempedulikan keadaan umat. Baru tahu ya, kenapa tidak tahu dulu-dulu? Kalau coba tahu dulu-dulu kan enak. Atau kemarin belum kita pahami sejauh ini. Apa yang saya maksud di sini? Dan Tuhan mempunyai kewajiban untuk memberi, bahkan tidak ada hambatan. Artinya di sini apapun yang diminta oleh keluarga itu, ya mestinya harusnya segera diberi dan nggak ada hambatan apapun. Atau memang kemarin
keluarga itu belum memikirkan tentang hal ini, fasilitas tentang hal ini, atau memang belum menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik mengandung energi yang baik. Keluarga yang damai juga melaksanakan kedamaian. Keluarga yang cerdas akan selalu menjadi solusi di setiap ciptaan. Keluarga bahagia adalah keluarga yang melihat sesamanya juga berbahagia. Itu keluarga bahagia. Saya ulang lagi, ini kata-kata yang baik ini. Keluarga yang baik mengandung energi yang baik. Kalau itu mengandung energi yang baik, kalau kamu datang ke keluarga itu rasanya kamu nyaman. Rasanya yang gundah gulana itu menjadi hilang. Rasanya kamu terayomi kalau keluarga itu baik. Yang nggak enak kan ngajarkan tidak marah ya ke orang, tiba-tiba Pak, ndang mangan. Nah, kalau ngono iku mau tidak mendapatkan energi yang baik, sudah tahu ini lagi menghadapi baruno masake biok wong liya tok sing dipratekno. Seperti itu. Berarti energinya nggak baik. Keluarga yang baik mengandung energi yang baik. Keluarga yang damai juga melaksanakan kedamaian. Mestinya di dalamnya harus enak. Enggak bat. Sampai seperti itu belum damai berarti waktu itu ya. Iya. Wes enak-enak, grotak. Anake kau ngono iku mau. Saya nggak perlu mencontohkan yang lain. Ya, nggak perlu mencontohkan yang lain. Apakah kamu juga selalu seperti itu di anak-anakmu? Berarti kamu itu bukan keluarga yang damai. Ya, keluarga yang damai juga melaksanakan kedamaian. Membuat anaknya gak damai kok. Bagaimana menjadi keluarga yang damai? Ibu ngatur tok. Nah, kok ngono kuwi? Nah, berarti kan gak damai anak itu. Mbok dadi ibu sing bener. Mosok ibu kok ngono? Ya lu dituruti karepe. Ibu model apa yo? Seperti itu. Keluarga yang cerdas akan selalu menjadi solusi. Keluarga yang cerdas akan selalu menjadi solusi di setiap ciptaan. Jadi kamu datang ke ibunya, masalahmu selesai. Ada aja masalah itu diselesaikan. Itu keluarga cerdas. Ya, keluarga yang cerdas akan selalu menjadi solusi di setiap ciptaan. Ciptaan punya masalah, datang kepada keluarga yang cerdas. Keluarga bahagia, nah iki lho. Keluarga bahagia adalah keluarga yang melihat sesamanya juga berbahagia. Ojo pas enek keluarga yang lain berbahagia. Pak, nggak dibelikan itu pak. Tetangga kita kan lagi beli itu. Kok kita nggak dibelikan? Nah ini bukan keluarga bahagia. Oh kalau dia dapat rezeki dari Tuhan. Ya kita berdoa aja semoga dia menjadi hamba yang bersyukur. Loh, lah kita nggak beli pak. Ya sudah kita bersyukuri yang ada ini. Ya dengarkan lagunya The Massive itu aja. Syukuri apa yang ada. Iya. Begitu. Nah, jadi keluarga bahagia adalah keluarga yang melihat sesamanya juga berbahagia, senang lihat sesamanya berbahagia. Iya. Keluarga yang baik, wes ya, pancet habis. Habis. Ya begitu saudaraku.
Ternyata Ibu Alam Semesta sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di buku yang lain. Semoga apa yang kita baca hari ini menjadi tuntunan buat kita. Bahkan apapun bahasa itu dari siapapun, kalau itu baik, itu gunakan menjadi pedoman hidup. Jadilah orang yang memegang pedoman. Jangan pernah kalian memegang prinsip. Orang yang memegang prinsip, orang itu kaku, orang itu sulit mendapatkan hikmah dari Tuhan. Tapi kalau orang itu memegang pedoman, orang itu akan selalu menjadi orang baik dan menjadi orang terbaik. Karena pedoman itu selalu ada dalam hidup kita. Dari manapun pedoman itu. Bahkan dari anak kecil pun kalau itu tiba-tiba keluar kata-kata baik, kenapa tidak kita jadikan pedoman, walaupun itu dari anak kecil. Bahkan dari seorang pelacur pun, kalau itu kata-katanya baik, kenapa tidak kita ikut kata-katanya. Yang kita tahu di konsep kita, undur makol wala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Tapi ini sering malpraktek. Kenapa? Kalau kita tidak berjubah, maka yang ngomong itu tidak berjubah, makanya nggak pernah didengar. Kalau orang itu biasa-biasa aja nggak pernah didengar ya. Orang-orang biasa. Kalau orang berjubah sering didengar ya. Kalau orang berjubah sering didengar, orang biasa-biasa nggak didengar. Dilihat titelnya, nggak ada konsep itu. Lihat siapa, baru kita dengarkan omongannya. Nggak ada konsep seperti itu. Ya, kata-kata itu keluarnya dari manapun. Coba, kalau itu baik, ikuti. Kalau tidak baik, ya tinggalkan aja. Begitu saudara-saudaraku. Kalau ini ada kebaikan untuk kalian, kenapa tidak kalian lakukan? Kalau ini tidak ada kebaikan untuk kalian, tinggalkan. Tapi jangan buru meninggalkan sebelum kalian menganalisanya. Kalau sudah benar-benar itu tidak baik, lebih baik tinggalkan. Nggak perlu lihat channel ini. Kalau channel ini menyesatkan buat kalian, maka nggak usah ditonton. Kalau ini channel ini baik untuk kalian, kenapa tidak kalian tonton, kalian analisa, kalian pahami. Kalau ada yang baik, lakukan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.